Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah wabah corona yang terjadi di sekitar kita, ini merupakan ujian bagi setiap mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita sekalian. Sangat ditunggu kehadirannya oleh kita sekalian. Karena berbagai fadilah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan tersebut. Di bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita orang yang beriman kepada Allah untuk meningkatkan amalan-amalan yang tentunya insya Allah akan diterima sebagai amal yang soleh. Perintah untuk saum Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum Ramadan yang dilaksanakan 1 tahun sekali, ini kewajiban kita sebagai orang yang beriman untuk melaksanakannya. Sebagaimana wajibnya kita melaksanakan sholat. Jika kita tidak melaksanakan saum Ramadan, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya kita melihat orang-orang yang mengaku Islam, mengaku sebagai orang-orang yang beriman, lantas mereka tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu diantaranya seperti saum Ramadan, maka hal itu perlu diuji keimanannya. Mereka mengaku bahwa diri mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Jika seandainya kita melihat fenomena di masyarakat, orang yang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, lantas dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya saum Ramadan, maka patut dipertanyakan keimanannya. Apalagi Allah memerintahkan saum ini dalam konteks ayat Al-Baqarah 183, Allah hanya menyeru bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keistimewaan di bulan Ramadan sehingga kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira ketika datangnya bulan Ramadan. Momentum untuk meningkatkan iman kita kepada Allah sehingga di kemudian hari kita mendapatkan gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari proses saum yang kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setahun sekali menjadi momentum bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tiada lain tiada bukan, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama memberikan takrif bahwa takwa itu kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan Ramadan juga dijelaskan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu yang pertama, bulan Ramadan menjadi bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala telah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manusia tidak bisa melaksanakan, menjalankan aktivitas kehidupannya tanpa dibarengi dengan Al-Quran. Kalau kita boleh cari alasan, tidak ada alasan untuk kita melaksanakan kehidupan tanpa kita melibatkan Al-Quran. Al-Quran ini seperti halnya GPS, yang dimana ketika kita menuju ke satu tempat, kita memerlukan petunjuk arah agar kita sampai ke tujuan. Sehingga hidup kita ini ada di dalam jalur ataupun jalan yang benar. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan. Ini isyarat kepada kita agar kita di bulan Ramadan ini menaikkan amalan kita. Sehingga waktu kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia. Seperti halnya kita sering membaca Al-Quran, murajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran. Apalagi di tengah wabah corona yang terjadi hari ini, di mana kita dituntut oleh pemerintah untuk stay at home, di mana kita dituntut oleh pemerintah untuk tidak keluar rumah. Ini artinya bagi kita banyak waktu untuk terus membaca Al-Quran. Ada banyak waktu untuk terus membuka Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ini adalah hikmah yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita di tengah wabah corona hari ini. Keistimewaan selanjutnya yang ada pada bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan sebagai momentum untuk kita menghapus dosa-dosa. Di mana kita sebagai manusia sering melakukan kealfaan, sering melakukan kesalahan, dan tentunya ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk apa? Untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita hidup tanpa dosa, bahwa kita hidup tanpa kesalahan. Dimanapun, kapanpun, sering kita melakukan dosa-dosa, bahkan sampai dengan yang tidak terasa sekalipun. Maka bulan Ramadan, bulan yang mulia, ini adalah momentum terbaik bagi kita. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari ataupun Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala, apa kata Rasulullah? Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini adalah bonus terbaik yang telah Allah berikan, sehingga di bulan yang mulia ini kita bisa diampuni dosa-dosa kita. Catatannya, satu, kita berpuasa niatnya itu karena Allah, karena iman kepada Allah, dan niatnya ingin mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rewardnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Di tengah wabah corona hari ini, kita dituntut untuk menjadi manusia yang aktif dalam beramal soleh. Contoh sederhana yang harus kita lakukan hari ini ialah kita mau berbagi kepada mereka yang kurang mampu. Ini adalah bentuk ataupun implementasi dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan di beberapa media ada orang yang mati kelaparan akibat dia tidak bekerja, dia tidak makan. Ini menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita memiliki peran yang baik
untuk mereka yang hari ini belum beruntung. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Ini implementasi dari Qal Jasadil Wahid, bahwa mereka yang merasakan kelaparan, kita pun hari ini di sini harus merasakan itu pula. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mari mulai berbagi dengan saudara-saudara kita, minimal keluarga kita, tetangga kita, sehingga kita di bulan Ramadan ini bisa meninggikan amalan-amalan soleh. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, percayalah, insya Allah apa yang kita lakukan seluruhnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya pimpinan cabang pemuda Persis Cianjur hari ini memiliki program yang baik, yaitu Perelek Beras, di mana ini upaya yang dilakukan oleh para pemuda untuk mengcover anggotanya masing-masing, supaya terjamin pangannya. Apalagi di tengah wabah corona kali ini, ada sebagian dari anggota kita yang tidak bekerja akibat dari instruksi pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Ini satu kemuliaan, implementasi dari keimanan. Kita mau berbagi, kita mau untuk memberi. Ini adalah sikap terbaik yang tentunya ini menjadi kebanggaan kita kelak di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kapan kita akan memberikan kebermanfaatan kalau bukan sekarang? Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai hari ini kita tingkatkan nilai sensitivitas kita, khususnya sosial yang terjadi di lingkungan kita. Agar apa? Agar kita mampu menjadi orang-orang yang dirundukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan cabang pemuda Persis Cianjur berkomitmen untuk terus melakukan dakwahnya, sehingga mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh umat. Meskipun wabah corona terjadi hari ini, kita dikurangi, aktivitas kita dikurangi, kita tidak hilang akal. Kita mempunyai planning. Salah satu di antaranya yaitu mendokumentasikan dakwah untuk disajikan kepada umat. Meskipun di rumah tetap terfasilitasi dakwahnya oleh pimpinan cabang pemuda Persis Cianjur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga tentu kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang terbaik, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tentunya bisa terus berbenah diri, sehingga mudah-mudahan apa yang kita harapkan menjadi para penghuni surga ini bisa terwujudkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.